Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai sebaran penarikan sampel bagi rata-rata sampel. Pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah bahas juga mengenai sebaran penarikan sampel bagi rata-rata sampel untuk kasus di mana ragam populasinya diketahui. Pada video pembelajaran ini kita akan lanjutkan untuk kasus di mana ragam populasinya tidak diketahui. Kita review sejenak. Sebelumnya sudah dibahas, sudah dijelaskan bahwa sebaran penarikan sampel bagi suatu statistik adalah sebaran peluang bagi statistik tersebut. Jadi, jika dikatakan sebaran penarikan sampel bagi X rata-rata, ini berarti sebaran peluang bagi X rata-rata. Pada video pembelajaran sebelumnya sudah dibahas bahwa jika kita memiliki populasi yang terhingga, sebarannya sembarang, jadi tidak harus normal, tidak harus sebaran apapun gitu ya, dengan min atau nilai tengah sama dengan mu, dan simpangan baku sigma atau ragamnya sigma kuadrat yang diketahui nilainya. Kemudian dari populasi tersebut diambil suatu sampel yang berukuran N yang cukup besar, pengambilannya dilakukan dengan pengembalian. Nah, jika kondisi ini ditemui, maka X rata-rata atau rata-rata sampel akan menyebar menurut sebaran normal dengan nilai tengahnya mu, jadi sama dengan mu atau nilai tengah dari populasi asalnya. Kemudian ragamnya adalah sama dengan sigma kuadrat per N. Sigmanya sendiri adalah simpangan baku dari populasi. Nah, dengan seperti ini, maka Z yang dinyatakan sebagai X rata-rata kurang mu per sigma per akar N akan menyebar menurut sebaran normal dengan nilai tengah 0 dan ragam sama dengan 1. Nah, teorema ini atau dalil ini bisa digunakan untuk mendapatkan peluang X rata-rata kurang dari suatu nilai tertentu. Ya, caranya seperti apa? Caranya ini kita lakukan dengan cara yang X rata-ratanya kita jadikan sebagai Z, ya kita transformasi, kita transformasi menjadi Paul-Bacak Z, ya Z di sini, dengan cara mengurangkan dengan mu, dan membagi dengan sigma per akar N. Dengan cara yang sama, ketika Z-nya ditransformasi dengan cara seperti itu, maka A juga harus ditransformasi menjadi suatu nilai baru dengan cara mengurangkan dengan mu, kemudian membagi dengan sigma per akar N. Ya, nah kalau seperti ini kita sudah bisa mencari nilai peluangnya dari tabel normal baku. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Itu adalah kasus yang pertama. Kemudian untuk kasus yang kedua, populasi juga merupakan populasi yang terhingga, sebarannya sembarang, kemudian min atau nilai tengahnya mu, simpangan bakunya sigma atau ragamnya sigma kuadrat yang diketahui nilainya. Kemudian sampel berukuran N yang cukup besar, hanya saja berbeda dengan yang pertama tadi, pengambilan dilakukan tanpa pengembalian. Nah, jika seperti itu, maka X rata-rata atau rata-rata sampel akan menyebar menurut sebaran normal, nilai tengahnya mu sama dengan min dari populasi asal, kemudian ragamnya sama dengan sigma kuadrat per N, dikalikan dengan N besar ukuran populasinya, dikurang dengan N kecil ukuran sampelnya dibagi dengan ukuran populasi N dikurangkan 1. Nah, dengan seperti ini, maka Z yang didefinisikan sebagai X rata-rata kurang mu per sigma per akar N dikalikan dengan akar N kurang N besar kurang N kecil dibagi dengan N besar kurang 1 akan menyebar menurut sebaran normal 0,1 di sini. Nah, N besar kurang N kecil dibagi dengan N besar kurang 1 ini yang dinamakan sebagai faktor koreksi populasi yang terhingga. Nah, sama dengan yang pertama tadi, maka teorema ini nanti akan bisa digunakan untuk mendapatkan peluang X rata-rata kurang dari suatu nilai tertentu. Nah, caranya gimana? Caranya ini X rata-ratanya dijadikan Z dengan cara mengurangkan dengan mu, kemudian dibagi dengan sigma per akar N dibagi dengan akar dari faktor koreksi tersebut. Jadi ini kurang dari A dikurangkan dengan mu, jadi dilakukan hal yang sama dibagi dengan sigma per akar N dikalikan dengan akar N kurang N kecil dibagi dengan N besar kurang 1. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa cari dengan menggunakan tabel normal
baku di sini. Ya, jadi kira-kira seperti itu untuk kasus yang pertama dan kasus yang kedua tersebut. Nah, sekarang kasus yang ketiga sama populasinya, hanya saja sekarang populasinya adalah populasi yang tak berhingga, tak terhingga, atau mungkin populasinya terhingga. Jadi kalau populasi yang terhingga itu mungkin populasinya hanya sebanyak 150 misalkan seperti itu. Kalau yang pada kasus yang ketiga ini populasinya tak hingga atau mungkin terhingga dan berukuran sangat besar. Sebarannya boleh sembarang dengan min mu simpangan baku sigma yang diketahui nilainya. Kemudian dari sana diambil suatu sampel yang berukuran cukup besar, jadi dalam hal ini n-nya bisa dikatakan lebih atau sama dari 30 dengan atau tanpa pengembalian. Jadi pengambilannya dengan atau tanpa pengembalian. Atau kondisinya populasinya tak terhingga, sebarannya normal atau mendekati normal, min-nya mu, kemudian simpangan bakunya sigma yang diketahui nilainya. Nah, dari sana diambil sampel yang berukuran tidak harus besar, ya cukup yang kurang dari 30 pun boleh, dengan atau tanpa pengembalian pengambilannya, maka X rata-rata akan menyebar menurut sebaran normal dengan nilai tengah mu ragam sigma kuadrat per N. Nah, dari sini sehingga Z yang dinyatakan sebagai X rata-rata kurang mu per sigma per akar N akan menyebar menurut sebaran normal baku. Ya, jadi seperti itu. Jadi dalil ini kita namakan sebagai, atau teorema ini kita namakan sebagai dalil limit pusat. Ya, dalil limit pusat. Jadi dalil limit pusat ini merupakan, atau teorema limit pusat ini merupakan sebuah teorema yang sangat penting yang digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi statistika. Nah, dari yang sudah dijelaskan tadi bisa dilihat bahwa dari 3 dalil atau 3 teorema tersebut sigmanya selalu diketahui. Nah, yang jadi masalah sekarang bagaimana jika sigmanya tidak diketahui? Yang jelas, jika sigmanya tidak diketahui, maka X rata-rata kalau tadi selalu menyebar menghampiri sebaran normal. Kalau sigma tidak diketahui, maka X rata-rata itu tidak akan menyebar menurut sebaran normal, tapi menyebar menurut suatu sebaran yang kita namakan sebagai, jadi tidak menyebar menurut sebaran normal, sehingga Z yang kita nyatakan sebagai X rata-rata kurang mu per sigma per akar N tidak lagi menyebar menurut sebaran normal baku, tapi nanti menyebar menurut suatu sebaran yang dinamakan sebagai sebaran T. Oke, nah sekarang perhatikan teorema berikut yang menyebutkan kondisi ketika sigma kuadrat, jadi ragam populasinya tidak diketahui. Nah, di sini dikatakan bila X rata-rata dan S kuadrat masing-masing adalah min dan ragam suatu sampel acak. Jadi, yang ini X rata-rata S kuadrat adalah ragam dari sampel acak. Jadi bukan populasi ya, berukuran N yang diambil dari suatu populasi normal. Jadi di sini teorema ini mensyaratkan bahwa datanya harus menyebar menurut sebaran normal. Kalau yang tadi tidak ya, dengan min mu X, ragamnya sigma kuadrat yang tidak diketahui nilainya. Ya, jadi populasinya harus normal, ragamnya tidak harus diketahui nilainya, maka T yang dinyatakan sebagai X rata-rata kurang mu X dibagi dengan SX S per akar N akan merupakan sebuah nilai Pobacak T yang mempunyai sebaran T dengan derajat bebas N kurang 1. Jadi derajat bebasnya N kurang 1, T-nya adalah, sebarannya adalah T. Nah, ini yang bisa kita gunakan, teorema ini bisa kita gunakan nantinya untuk mendapatkan peluang X rata-rata kurang dari suatu nilai tertentu. Caranya seperti apa? Kita harus menjadikan X rata-rata ini menjadi Pobacak T dengan cara sama seperti tadi, mengurangkan dengan mu dan membagi dengan S per akar N. Nah, dengan demikian A pun harus kita lakukan hal yang sama. Jadi ini dibagi dengan mu, dibagi dengan S per akar N. Nah, nanti ini kita cari nilai peluangnya dari tabel T di sini. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Nah, bila N-nya lebih daripada 30, maka nilai T ini, ya nilai T ini dapat didekati dengan menggunakan sebaran normal baku. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya. Nah, sebagai ilustrasi, perhatikan contoh berikut ini.
Ya, di sini dikatakan bahwa seorang ahli mengatakan bahwa rata-rata waktu yang dihabiskan oleh siswa SD untuk menonton TV adalah 21 jam per minggu. Untuk menguji kebenaran pernyataan tersebut, seorang peneliti melakukan penelitian. Ia mengambil suatu sampel berukuran 25 anak sekolah dan mencatat waktu yang dihabiskan oleh 25 anak tersebut untuk menonton TV dalam waktu 1 minggu. Ia akan menerima pendapat ahli jika nilai T yang diperoleh berada dalam selang T min T 0,05 sampai T 0,05. Nah, yang ditanyakan, apa kesimpulan peneliti tadi? Bila dari sampel acak tersebut didapat rata-rata waktu menonton adalah 22,5 dan simpangan baku 4. Asumsikan bahwa lama waktu menonton TV menyebar menurut sebaran normal. Oke, nah sekarang coba kita ringkas lah ya. Nah, jadi di sini dimulai dari ada pendapat ahli yang mengatakan bahwa rata-rata waktu menonton itu adalah 21 jam per minggu. Nah, si peneliti akan menerima pendapat ini jika dia peroleh T berada di antara nilai T yang dia peroleh dari sampel nantinya berada di dalam selang min T 0,05 sampai T 0,05. Nah, untuk mendapatkan nilai T ini, dia mengambil suatu sampel. Sampel yang diambil adalah sampel berukuran 25 dan akhirnya dia dapat bahwa rata-rata waktu menonton TV dari 25 orang anak tersebut adalah 22,5 jam dengan simpangan baku 4. Jadi simpangan baku yang diperoleh ini, kalau kita lihat ini adalah simpangan baku dari sampel yang berukuran 25, bukan dari populasi. Jadi pada kasus ini ragam populasi tidak diketahui. Kita tidak lihat ada informasi apapun mengenai ragam populasi atau simpangan baku populasi. Yang ada di sini hanya simpangan baku dari sampel. Oke, kita akan selesaikan. Ini yang sudah dijelaskan tadi. Jadi ketika akan memutuskan apakah akan menerima atau tidak pendapat ahli tadi, maka si peneliti harus tahu terlebih dahulu berapa nilai T-nya dan berapa nilai min T 0,05 dan T 0,05 tersebut. Kita mulai dari mendapatkan T 0,05-nya ya. Nah, untuk mendapatkan nilai T 0,05, jadi ini tadi kita pakai sebaran T. Kenapa sebaran T? Karena ragam populasi tidak diketahui. Dan ada satu syarat yang tadi kita lihat bahwa datanya menyebar normal. Karena di soal juga datanya diasumsikan menyebar normal gitu ya. Oke, nah sekarang ini harus kita cari dari tabel T. Untuk mendapatkan nilai T, kita harus dapatkan nilai derajat bebas, di mana derajat bebas adalah kurang 1 dari ukuran sampel, berarti ukuran sampelnya 25, berarti derajat bebasnya sama dengan 24. Nah, dari sini kita coba cari dari tabel T untuk derajat bebas, jadi derajat bebas di sini dinotasikan dengan V ya, untuk derajat bebas 24, kemudian alfanya adalah 0,05 di sini. Jadi akhirnya kita akan dapatkan bahwa T, nah 1,711, nah itulah yang merupakan T24 0,05. Ya, nah sehingga akhirnya pendapat ahli tadi akan diterima jika T-nya berada di antara min 1,711 ini berlebih 1 misalnya sampai 1,711. Jadi akan diterima seperti itu. Berarti kita harus cari terlebih dahulu nilai T-nya berapa. Nah, nilai T diperoleh dari sampel ini dengan cara mengurangkan rata-ratanya dengan mu dan membagi dengan S per akar N. Kalau kita cari 22,5 X rata-ratanya mu-nya. Nah, ini yang merupakan mu. Ya, jadi yang 21 ini yang merupakan rata-rata dari populasi sebagaimana yang dinyatakan oleh ahli tadi. Jadi dikurangkan dengan mu 21, kemudian dibagi dengan S per akar N-nya 4 per akar 25. Nah, ini kalau dicari nanti didapatkan 1,875. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Kalau kita lihat 1,875 itu ternyata berada di luar selang ini karena 1,875 ini ternyata lebih daripada 1,711. Nah, karena itu maka si peneliti itu seharusnya tidak menerima apa yang dikatakan oleh ahli tadi. Oke, nah sekarang kita lanjutkan dengan ilustrasi yang kedua. Di sini dikatakan bahwa sebuah populasi normal dengan ragam tidak diketahui diperkirakan memiliki nilai tengah mu. Nilai tengah mu 20 di sini.
Ya, apakah cukup besar kemungkinannya bahwa seseorang mengambil sampel acak atau contoh acak yang berukuran 9 dari populasi ini akan memperoleh nilai tengah contoh atau nilai tengah sampel yang lebih besar atau rata-rata sampel yang lebih besar dari 24 dan simpangan baku 4,1. Jadi di sini diketahui bahwa populasinya itu nilai tengahnya adalah 20, kemudian dari sini diambil suatu sampel acak dari populasi ini, diambil suatu sampel acak berukuran 9, kemudian dari sampel acak itu diperoleh bahwa nilai rata-ratanya 24 dan simpangan bakunya adalah 4,1, karena yang ditanya apakah cukup besar kemungkinannya jika untuk memperoleh rata-rata sampel yang seperti ini. Ya 24, simpangan bakunya 4,1. Jadi sebetulnya yang ditanya adalah berapa peluang X rata-rata ini lebih daripada 24. Nah, apakah cukup besar nilai peluang X rata-rata lebih daripada 24 ini? Berarti kita harus cari terlebih dahulu peluang X rata-rata lebih daripada 24 ini gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat bahwa kasus ini juga kasus ragamnya tidak diketahui, ragam populasi tidak diketahui. Kemudian populasinya juga normal sehingga untuk kondisi yang seperti ini, kita bisa menghitung nilai peluang ini dari peluang dari sebaran T. Caranya seperti apa? X rata-ratanya kita transformasi menjadi Pobacak T dengan cara mengurangkan dengan mu, kemudian dibagi dengan S per akar N. Sehingga ini akan sama dengan peluang T lebih daripada 24-nya kita kurang 20, dibagi dengan 4,1 per akar N di sini, akar 9. Nah, ini akan didapatkan sama dengan peluang T lebih daripada 2,92. Nah, sekarang coba kita lihat berapa nilai peluangnya dari tabel T. Berarti di sini yang kita cari adalah untuk derajat bebas berapa? Derajat bebasnya ukuran sampelnya 9, berarti derajat bebasnya adalah 8. Ya, jadi di sini dB derajat bebas atau V-nya sama dengan 8, ya kurang 1 dari 9. Oke, kemudian kita cari di tabel tersebut, ya di tabel ini, nilai 2,92 pada baris V sama dengan 8 ini nggak ada ya. Yang ada itu adalah 2,896 dan 3,355. Jadi 2,92 itu ada di antara 2,896 dan 3,355. Artinya apa? Artinya bahwa nilai peluang ini, ya nilai peluang ini juga akan berada 2,92, ini juga akan berada di antara 0,005 sampai 0,01. Ya, jadi peluang T lebih daripada 2,92 ini untuk dengan menggunakan tabel ini kita tidak bisa mengetahui nilai persisnya berapa, tapi kita tahu bahwa nilai peluang itu berada di antara 0,005 hingga 0,01. Jadi apa kesimpulan kita? Ternyata nilai peluangnya tidak cukup besar gitu ya. Jadi di sini peluang tidak cukup besar peluangnya. Jadi peluang yang dimaksud tersebut ini tidak besar atau kecil gitu ya. Jadi kecil peluang bahwa ya kecil peluang mendapatkan rata-rata sampel 24 dan simpangan baku sama dengan 4,1. Jadi itu kira-kira kesimpulan yang bisa kita ambil. Nah, tapi kalau seandainya ini nanti, kalau seandainya contohnya berukuran 20, lebih dari 30, misalkan di sini ini anggaplah contohnya misalkan 100, kalau seperti ini, maka kita harus gunakan, jadi ini kita transformasi menjadi Pobacak Z. Ya, karena untuk N yang lebih daripada 30, maka Pobacak T ini bisa kita dekati dengan menggunakan Pobacak Z. Oke, jadi kira-kira seperti itu pembahasan kita mengenai sebaran T. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat dan selamat belajar.